Shalom sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di malam hari ini, Jumat 18 Desember 2020 dalam Sapa Malam Gembala di edisi yang ke-202, di mana kita mengawalinya dengan Kidung Jemaat 202, Maut Sudah Menyerah, penebus masuk surga yang kudus, karena maut yang sudah menyerah itu. Memang ini gambaran ringkas ya, karena masih ada proses yang dilalui. Ketika Yesus kembali ke surga, itu dia masih menampakkan diri untuk membuktikan kemenangannya. Dan bersama-sama dengan murid-murid Tuhan di sepanjang zaman dan abad, kita boleh bersuka cita atas penebus kita yang menang. Mari kita persiapkan diri pada malam hari ini untuk menyambut dengan gembira firman Dia yang sudah menang itu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih, yang kami kenal dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang menang. Tolong ya Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, sehingga dengan hati yang terbuka kami boleh menerima firman-Mu dan juga belajar untuk memperlakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, amin. Sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah pembasuhan dan keselamatan. Kita boleh melandasinya dengan Keluaran 30 ayat 17 sampai dengan 21, yaitu mengenai bejana pembasuhan. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan dikira cuci tangan itu adalah sesuatu yang baru digembar-gemborkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, sebelum ada COVID itu juga sudah dibiasakan cuci tangan, ya. Bersih gitu ya, pakai sabun. Nah, dalam ritual agama, pembasuhan adalah bagian yang penting untuk menyimbolkan apa? Kebersihan dan kekudusan. Kita tahu, saudara kita di Muslim ada ritual yang namanya wudhu sebelum melaksanakan sholat. Bahkan tidak boleh bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya. Kalau ternyata bersentuhan, maka tak sengaja tersentuh, mereka harus mengulang lagi wudhu mereka, membersihkan kaki, tangan, telinga, mata, ya, seluruh bagian luar tubuh yang terlihat itu dibersihkan. Nah, dan kita melihat jelas sekali ada makna pengudusan di dalamnya, sehingga tidak boleh bersentuhan tadi. Dan yang saya tahu, saya pernah dulu waktu kuliah meneliti atau mencoba mengetahui bagaimana ibadah di gereja Yunani Ortodok di Solo, dan itu masih melakukan ritual serupa. Ada tempat pembasuhan itu di luar gereja, ada seperti itu. Nah, kalau Yunani Ortodok saja masih melakukan ritual seperti itu, saya menduga Ortodoks Syria apalagi pasti masih memegang ritual ini. Mereka melakukan pembersihan diri sebelum memasuki ruang ibadah. Ya, selain sebagai simbol, tapi juga sebuah kesediaan untuk bebersih diri supaya dikuduskan. Dan kita tahu dengan cara yang sederhana, di gereja Katolik, di salah satu sisi pintu masuknya ada air suci.
Kemudian ketika umat mau masuk ke dalam, mereka mencelupkan tangan ke dalam air suci tadi, kemudian membuat gerakan tangan simbol Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus, amin, gitu ya. Itulah mereka lakukan sebelum mereka masuk dalam sebuah peribadahan. Nah, kita melihat apa yang kita baca tadi. Bagi para imam yang bertugas di kemah suci, bahkan kalau tidak melakukan pembersihan diri, cuci kaki, cuci tangan, mereka akan mati. Ya, karena itu harus dilakukan. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah lambang mereka ingin mempersiapkan diri dengan cara bebersih diri, menguduskan diri sebelum mereka melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita juga lihat dalam peristiwa pembasuhan kaki dalam perjamuan terakhir, Petrus pernah minta ini kepada Tuhan. Tuhan, kalau begitu jangan kakiku saja, tetapi juga kepalaku, ya, juga tanganku, semuanya dicuci Tuhan. Tapi Tuhan Yesus menegaskan, kalau orang sudah mandi, maka hanya kakinya yang perlu dibasuh, ya. Karena apa? Karena memang daerah padang gurun mereka pakai kasut, itu pasti kotor kakinya, hanya kakinya yang dibasuh. Nah, secara fisik ketika kita datang ke gereja, maka sebetulnya tidak perlu dibasuh lagi, kita pakai sepatu, ya. Banyak kan pakai sepatu, ya, sudah mandi dari rumah, berpakaian bersih, sehingga tidak perlu dibasuh lagi. Sehingga lambangnya pun tidak ada pembasuhan di gereja, kecuali ketika kita merayakan Paskah dan secara atau merayakan Jumat Agung. Dan secara umum pembasuhan itu dilakukan sekali seumur hidup, yaitu dalam lambang baptisan. Itu lambang menjadi supaya seseorang yang dibaptis itu menjadi bersih lagi, dikuduskan satu kali untuk selamanya, karena terjadi di dalam Kristus. Nah, hanya satu kemungkinan yang tidak bersih, yang paling tidak bersih, apa itu? Hati kita, ya. Karena apa? Mandi berkali-kali pun tidak akan bisa membersihkan hati kita, ya. Ini yang nggak bisa diperiksa, hatimu bersih apa enggak. Kalau fisiknya bersih tapi hatinya nggak bersih. Karena itu, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasih Tuhan, untuk mempraktekkan hal ini, bebersih diri, menguduskan diri, lebih baik periksalah hatimu. Apakah engkau mau membersihkan hatimu sehingga hatimu ini berpadanan kepada Tuhan Yesus Kristus, berbicara, berkata, kemudian bertindak sesuai dengan Roh Kudus yang sudah dimasukkan, diberikan, tinggal di dalam hatimu. Karena itu, seperti yang pernah dikatakan dalam Semalam Gembala episode berapa gitu ya, hati-hati, jagalah hati. Selamat merenungkan dan melakukannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih untuk peringatan. Kebersihan itu bukan hanya diwujudkan di dalam bentuk fisik, tetapi sesuatu yang tidak terlihat, yang kemudian berwujud di dalam tutur kata, perilaku, sikap, karakter, itu ada dalam hati. Tolong ya Tuhan, basuhlah hati kami. Dan tolong ya Tuhan supaya kami tetap menjaga hati kami, supaya tetap berpadanan dengan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan diri. Amin. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala kita di malam hari ini. Kembali kita menyanyikan Kidung Jemaat 202, Maut Sudah Menyerah. Kita nyanyikan bait yang ketiga dan yang keempat. Antarkan ke tahta
Sampai jumpa kembali di esok hari, sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.